Hai, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, berkelimpahan berkah, dan dimudahkan dalam segala urusan. Mari kita mulai, silakan duduk dengan nyaman atau rebahan. Pejamkan mata. Psychology of Money termasuk buku bestseller di dunia internasional, telah diterjemahkan dalam 26 bahasa, termasuk dalam bahasa Indonesia. Buku ini terdiri 20 bagian berisi cerita yang mengajarkan kita bagaimana uang mengubah seseorang, bagaimana orang menjadi sangat tamak atau sebaliknya, menjadi sangat pelit, juga pelajaran-pelajaran hidup tentang uang yang tak pernah kita dapatkan di sekolah atau bahkan bangku kuliah. Morgan Housel, penulis buku ini, merupakan mantan kolumnis di Motley Fool dan The Wall Street Journal. Dia 2 kali memenangkan penghargaan Best in Business Award dari Society of American Business Editor dan Writers. Juga menjadi pemenang New York Times Sydney Award. Housel berasal dari kawasan Danau Tahoe, perbatasan California dan Nevada, Amerika bagian Barat. Di buku ini, dia mengawali dari pengalamannya menghabiskan masa kuliah dan bekerja sebagai valet di sebuah hotel di Los Angeles. Dia memberi judul bab ini dengan kalimat menarik, pertunjukan terbesar di bumi. Berikut ini narasi Housel. Seorang tamu langganan di sana adalah eksekutif muda di bidang teknologi. Dia berusia 20-an tahun dan jenius, merancang dan mematenkan satu komponen penting router Wi-Fi. Dia sudah mendirikan dan menjual beberapa perusahaan serta sangat sukses. Hubungannya dengan uang bakal saya jabarkan sebagai campuran kegelisahan dan kebodohan yang kekanak-kanakan. Dia membawa segepok uang kertas $100 yang tebalnya beberapa sentimeter. Dia menunjukkan uang ke siapapun yang mau melihat, juga ke banyak orang yang tak mau melihat. Dia unjuk kekayaannya secara terbuka, sering mabuk-mabukan. Suatu hari, dia memberi uang tunai beberapa ribu dolar kepada seorang kolega saya, dan berkata, pergilah ke toko perhiasan, belikan beberapa koin emas ribuan dolar. 1 jam kemudian, sambil membawa koin-koin emas, si eksekutif dan teman-temannya berkumpul di dermaga yang menghadap Samudra Pasifik. Mereka melempar koin-koin itu ke laut, berusaha membuat koin memantul di permukaan air. Dia dan teman-temannya tertawa lebar, sesekali meributkan siapa yang melempar koin paling jauh. Semua dilakukan demi kesenangan. Beberapa hari kemudian, dia memecahkan lampu di restoran hotel. Manajer memberitahunya bahwa lampu itu berharga $500, dan dia harus menggantinya. Kamu mau $500? Tanya si eksekutif dengan cuek, sambil mengambil segepok uang dari kantong dan memberikan uang ke manajer. Nih $5.000. Sekarang minggat sana. Jangan pernah hina aku seperti itu lagi. Boleh jadi, Anda bertanya-tanya berapa lama kelakuan seperti itu bertahan. Jawabannya adalah, tidak lama. Saya mengetahui bertahun-tahun kemudian bahwa dia akhirnya bangkrut. Premis buku ini adalah, bahwa mengelola uang dengan baik tak ada hubungannya dengan kecerdasan Anda, lebih banyak berhubungan dengan perilaku Anda. Dan, perilaku sukar diajarkan, bahkan kepada orang-orang yang sangat cerdas. Seorang jenius yang kehilangan kendali atas emosinya bisa mengalami bencana keuangan. Sebaliknya, orang tanpa pendidikan finansial bisa bertahan kaya jika mereka memiliki sejumlah keahlian terkait perilaku yang tak berhubungan dengan standar kecerdasan formal. Ronald Read lahir di perdesaan Vermont. Dia orang pertama di keluarganya yang lulus SMA, susah payah untuk pergi ke sekolah, lebih sering menumpang mobil orang. Orang-orang mengenal Read sebagai orang bersahaja. Read bekerja sebagai teknisi mobil di pom bensin selama 25 tahun, dan cleaning service di J.C. Penney selama 17 tahun. Dia membeli rumah 2 kamar seharga $12.000, dan hidup di sana sampai meninggal. Read ditinggal mati istri di usia 50 tahun, dan tak menikah lagi. Seorang kawan mengenang bahwa hobi Read adalah memotong kayu bakar. Read meninggal pada 2014, di usia 92 tahun. Kematian teknisi dan cleaning service ini masuk berita internasional. Pada tahun itu, 2.813.503 orang Amerika meninggal. Tak sampai 4.000 orang yang punya harta di atas $8 juta. Ronald Read ada di daftar 4.000 orang itu. Di surat wasiat, Read mewariskan $2 juta kepada anak-anak tirinya, dan $6 juta ke rumah sakit dan perpustakaan setempat. Mereka yang mengenal Read kaget, dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Bukan karena kemenangan lotre atau warisan besar, ternyata selama hidup Read menabung berapapun yang dia bisa tabung, dan menginvestasikan ke saham blue chip. Puluhan tahun kemudian, uangnya menumpuk karena saham naik. Hingga akhirnya total uangnya menjadi lebih dari $8 juta.
Reed adalah kisah dari cleaning service menjadi filantropis. Beberapa bulan sebelum Reed meninggal, laki-laki lain bernama Richard masuk berita. Nama lengkapnya Richard Fuscon. Latar belakang Reed dan Fuscon beda jauh. Fuscon adalah eksekutif lulusan Harvard, berkarir begitu sukses di bidang keuangan, sehingga bisa pensiun pada usia 40-an tahun, dan menjadi filantropis. Dia termasuk pebisnis muda yang sukses. Jalan hidup tak selalu mulus. Pada pertengahan tahun 2000-an, Fuscon meminjam banyak uang untuk memperluas rumah 1.600 meter persegi di Greenwich, Connecticut, dengan 11 kamar mandi, 2 lift, 2 kolam, 7 garasi, dan biaya pemeliharaannya di atas 90.000. Lalu, krisis keuangan melanda pada tahun 2008, menghajar keuangan hampir semua orang termasuk Fuscon. Utang besar dan aset tak likuid membuatnya bangkrut. Sekarang saya tak punya pendapatan, kata Fuscon kepada hakim perkara kebangkrutan pada tahun 2008. Rumahnya di Palm Beach disita. Pada tahun 2014, giliran rumah mewahnya di Greenwich juga disita. 5 bulan sebelum Ronald Reed mewariskan hartanya untuk tujuan sosial, rumah Richard Fuscon, di mana para tamu mengingat asyiknya makan dan dansa di atas atap transparan kolam renang dalam ruang, dijual dalam lelang barang sitaan dengan nilai 75% dari taksiran perusahaan asuransi. Ronald Reed sabar, Richard Fuscon tamak, itu saja yang membuat perbedaan besar pendidikan dan pengalaman keduanya tak berpengaruh. Pelajarannya di sini bukanlah supaya kita lebih meniru Ronald Reed dan jangan seperti Richard Fuscon. Yang menarik dari cerita-cerita itu adalah, karena hanya terjadi di bidang keuangan. Dalam bidang apalagi seseorang tanpa gelar sarjana, pelatihan, latar belakang, pengalaman formal, dan koneksi bisa mengalahkan seseorang dengan pendidikan tinggi dan koneksi terbaik? Saya kesulitan mencarinya. Mustahil memikirkan cerita orang seperti Ronald Reed melakukan transplantasi jantung lebih baik daripada dokter bedah lulusan Harvard, atau merancang gedung pencakar langit lebih baik daripada arsitek terhebat. Tidak akan ada cerita petugas kebersihan mengalahkan insinyur nuklir top dunia. Namun cerita-cerita semacam itu terjadi di dunia investasi. Fakta bahwa Ronald Reed bisa ada bersama Richard Fuscon dalam daftar orang dengan warisan lebih dari $8 juta, punya dua penjelasan. 1. Hasil finansial ditentukan nasib, tidak berhubungan dengan kecerdasan dan usaha. Itu benar sampai batas tertentu, dan buku ini akan membahasnya lebih rinci. Atau, 2, dan saya pikir ini lebih lazim, keberhasilan finansial bukan sains keras, melainkan keahlian lunak atau soft skill, di mana perilaku Anda lebih penting daripada pengetahuan Anda. Saya menyebut soft skill itu psikologi uang. Tujuan buku ini adalah menggunakan cerita-cerita pendek untuk meyakinkan Anda bahwa keahlian lunak lebih penting daripada segi teknis uang. Saya akan melakukannya dalam cara yang bakal membantu semua orang, dari Reed sampai Fuscon dan semua, membuat keputusan finansial lebih baik. Keahlian-keahlian itu sekarang saya sadari sangat kurang diapresiasi. Keuangan lebih banyak diajarkan sebagai bidang berbasis matematika, di mana kita memasukkan data ke rumus dan rumus memberitahu kita apa yang harus dilakukan, dan berasumsi kita akan melakukannya. Itu berlaku di keuangan pribadi, di mana Anda diberitahu agar memiliki dana darurat untuk 6 bulan ke depan dan menabung 10% dari gaji. Itu berlaku di investasi, di mana kita tahu korelasi sejarah suku bunga dan valuasi. Itu juga berlaku di keuangan korporat, di mana para CFO bisa mengukur biaya kapital dengan tepat. Bukannya semua itu buruk atau keliru, namun mengetahui apa yang harus dilakukan tidak memberitahukan apa yang terjadi dalam kepala Anda ketika Anda mencoba melakukannya. Dua topik berdampak ke semua orang, baik Anda tertarik dengannya atau tidak, kesehatan dan uang. Industri perawatan kesehatan adalah kemenangan sains modern, yang membuat harapan hidup naik di seantero dunia. Temuan-temuan sains telah menggantikan gagasan-gagasan lama para dokter mengenai cara kerja tubuh manusia, dan hampir semua orang jadi lebih sehat karenanya. Industri uang seperti investasi, keuangan pribadi, perencanaan bisnis, lain cerita. Bidang keuangan telah meraup orang-orang paling cerdas dari universitas-universitas top dalam 2 dasawarsa terakhir. Rekayasa keuangan atau financial engineering adalah jurusan paling populer di School of Engineering Princeton 1 dasawarsa lalu. Adakah bukti bahwa itu sudah membuat kita menjadi investor yang lebih baik? Saya belum melihatnya. Melalui coba-coba bersama selama bertahun-tahun, kita belajar cara menjadi petani yang lebih hebat, tukang ledeng yang lebih terampil, ahli kimia yang lebih canggih. Namun, apakah coba-coba sudah mengajari kita menjadi lebih baik dalam keuangan pribadi? Apa lebih kecil kemungkinan kita terjerat utang? Lebih mungkin menabung untuk persiapan masa sulit?
Mempersiapkan masa pensiun? Punya pandangan realistis mengenai apa yang dilakukan dan tak dilakukan uang kepada kebahagiaan kita? Saya tak melihat bukti kuatnya. Saya percaya sebagian besar alasannya adalah karena kita berpikir dan diajari mengenai uang dalam cara-cara terlalu mirip fisika, dengan aturan dan hukum serta rumus. Tidak diajari seperti psikologi, dengan emosi dan nuansa. Itu bagi saya menarik, sekaligus penting. Uang ada di mana-mana, mempengaruhi kita semua, dan membingungkan sebagian besar kita. Semua orang memikirkannya agak berbeda. Uang menawarkan pelajaran mengenai hal-hal yang berlaku bagi banyak ranah dalam kehidupan, seperti risiko, kepercayaan, dan kebahagiaan. Hanya sedikit topik yang memberi kaca pembesar lebih kuat untuk membantu menjelaskan mengapa orang berperilaku sebagaimana adanya dibanding uang. Uang adalah salah satu pertunjukan terbesar di bumi. Apresiasi saya sendiri terkait psikologi uang, dibentuk satu dasawarsa lebih pengalaman menulis mengenai topik uang. Saya mulai menulis mengenai keuangan pada awal tahun 2008. Kala itu, krisis keuangan baru mulai, resesi terburuk dalam 80 tahun. Untuk menulis apa yang terjadi, saya ingin mencari tahu apa yang terjadi. Namun, yang pertama saya pelajari sesudah krisis keuangan adalah bahwa tak ada yang dapat menjelaskan secara akurat apa yang terjadi, atau mengapa terjadi, belum lagi apa yang harus dilakukan terhadapnya. Tiap penjelasan bagus, diberi bantahan yang sama bagusnya. Para insinyur bisa mencari penyebab ambruknya jembatan karena ada kesepakatan bahwa jika gaya berjumlah tertentu dikenakan ke bidang tertentu, bidang itu bisa patah. Fisika tidak kontroversial, fisika dibimbing hukum. Keuangan, berbeda. Keuangan diarahkan perilaku orang. Dan, perilaku saya bisa masuk akal bagi saya, tapi tampak gila di mata Anda. Makin banyak saya belajar dan menulis mengenai krisis keuangan, makin saya menyadari bahwa kita dapat memahaminya dengan lebih baik melalui lensa psikologi dan sejarah, bukan keuangan. Untuk memahami mengapa orang terjebak utang, Anda tak perlu belajar suku bunga. Anda perlu belajar sejarah ketamakan, kegelisahan, dan optimisme. Untuk mengerti mengapa investor menjual saham dalam keadaan terendah di pasar lesu atau bearish, Anda tak perlu belajar matematika harapan hasil. Anda perlu berpikir mengenai sakitnya memandang keluarga sambil memikirkan apa investasi Anda mengancam masa depan istri, suami, atau anak-anak Anda. Saya suka pengamatan Voltaire, sejarah tak pernah mengulang dirinya sendiri, manusia selalu mengulang. Pas sekali dengan cara kita berperilaku terkait uang. Pada tahun 2018, saya menulis satu laporan yang menunjukkan 20 cacat, bias, dan sumber perilaku buruk terpenting yang pernah saya lihat memengaruhi manusia ketika mengelola uang. Judulnya, The Psychology of Money. 1 juta orang lebih membacanya, buku ini adalah pembahasan yang lebih mendalam. Anda memegang 20 bab, masing-masing menjabarkan apa saja yang saya anggap ciri terpenting dan paling kontraintuitif di psikologi uang. Bab-babnya mengelilingi satu tema umum, tapi bisa berdiri sendiri dan boleh dibaca secara terpisah.